Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari NRP 11101181049 kelas 3 di mata elektronika B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan post-test VLSI dan perancangan logika. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan gambar pada monitor layar yang ditampilkan. Di sini terdapat dua bagian blok diagram. Yang pertama adalah VSM controller dan yang kedua adalah blok diagram untuk ROM. Pada blok diagram VSM controller ini terdapat output berupa Y, yang mana output ini bernilai 4 bit digunakan untuk mengatur pembacaan data pada ROM. Untuk nilai pada ROM-nya sendiri yaitu sesuai dengan NRP dari saya, yaitu di sini saya misalkan sebagai A, B, C, D, E hingga J, kemudian diisi dengan nilai NRP saya yaitu 11101181049. Kemudian untuk stage-nya sendiri yaitu yang pertama ketika S0 atau state pertama, ketika X bernilai 0 maka Y akan sama dengan 1 dan state akan tetap pada S0. Kemudian hingga X sama dengan 1 maka Y akan sama dengan 1 juga, dan state akan berpindah dari state 0 ke state 1. Kemudian pada state 1 ketika X sama dengan 1, Y akan sama dengan 0, dan ketika X sama dengan 0, Y akan sama dengan 1. Di sini ketika X sama dengan 1, state tetap pada state 1, dan ketika state, maksud saya X sama dengan 0, maka state akan berpindah ke state 2. Pada state 2 di sini ketika nilai X sama dengan 1, Y akan sama dengan 4. 4 di sini adalah sesuai rule dari diagram yang diberikan, yaitu jika pada state 2 dan X sama dengan 1, di sini rumusnya adalah F min I, yang mana F adalah 8 dan I adalah 4, maka Y sama dengan 4. Kemudian untuk X sama dengan 0, Y akan sama dengan 10, dan state berpindah ke state 3. Ini juga sama sesuai dengan rule. Kemudian untuk state yang ketiga, ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 6, state tetap pada state 3 hingga ketika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4, maka state akan berpindah ke state awal. Berikut ini untuk diagram atau state diagramnya. Kemudian untuk program sendiri yaitu pada program top level, di sini menggunakan untuk entity-nya yaitu X sebagai input, mclock sebagai input, reset sebagai input, dan read ROM sebagai input. Kemudian LED di sini adalah sebagai output yang digunakan untuk menampilkan nilai dari ROM sendiri. Kemudian di sini juga terdapat komponen dari ROM dan juga VSM. Untuk program ROM sendiri, di sini diinputkan sesuai dengan rule yang ada pada gambar tadi atau pada blok diagram ROM ini, dimasukkan sesuai dengan NRP saya atau NRP kita. Di sini NRP saya adalah 110181049, kemudian dimasukkan pada nilai ROM-nya. Kemudian untuk program VSM sendiri, di sini adalah untuk entity-nya yaitu X sebagai input, clock sebagai input, reset sebagai input, dan Y-nya sebagai output yang nantinya digunakan untuk mengontrol nilai dari RAM atau maksud saya ROM yang ditampilkan. Di sini untuk state-nya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Langsung saja kita ke percobaan. Sebelum kita melakukan simulasi pada program, di sini saya akan menjelaskan tentang program test bench terlebih dahulu. Pada komponen test bench yaitu terdapat port yaitu X sebagai input, mclock sebagai input, reset sebagai input, dan read ROM sebagai input, dan LED-nya sebagai output. Kemudian untuk menjalankan programnya di sini kita dengan cara mengatur nilai X yaitu dengan memberi logic 0 atau 1. Di sini sudah saya setting hingga state-nya selesai di akhir atau kembali ke state awal, yaitu pada state saya di sini adalah kembali ke state 1.
Nah, setelah kita melakukan program pada testbench, kita cek sintaknya dan kita tekan simulate behavioral model. Jika kita sudah menekan simulate behavioral model, maka akan tampil seperti ini. Dan ini kita perlu merubah colornya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal yang dihasilkan dari program testbench yang sudah kita buat tadi. Di sini ketika nilai reset sama dengan 1 atau aktif, maka nilai output ROM-nya tidak diketahui atau di sini ditampilkan pada bentuk ZZZZ. Kemudian hingga ketika nilai reset berlogik 0 dan di sini nilai Y-nya bernilai 01, maka outputnya adalah bernilai 8. Di sini kita coba cek pada program, ketika Y bernilai 1, maka outputnya adalah bernilai 8. Berarti sinyal yang dihasilkan adalah benar. Kemudian selanjutnya ketika nilainya 0, maka outputnya adalah 9. Di sini kita cek terlebih dahulu data pada ROM-nya. Ketika 0 adalah 9. Dan hingga di sini mencapai state yang terakhir, yaitu pada state 3. State 3 di sini adalah, nah di sini ketika nilainya berlogik atau nilai Y-nya berlogik 4, maka output yang ditampilkan adalah 8. Di sini kita cek ketika berlogik 4, maka Y-nya berlogik 4, maka output pada ROM akan menampilkan nilai 8. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.